Pak Naya memang orang akademik, saya dari dulu juga tukang ngomong ya, jadi ngomongnya bisa di mana-mana lah, di demo, di kuliah, dan sekarang di talk show. Nah biasanya kalau dengerin dosen tuh ujungnya harus ada kesimpulannya atau kuis, jadi saya mau kasih kuis nih. Ini Anda nih orang langka yang mengalami karier di berbagai sektor, dari lingkungan, pendidikan, pertambangan, dan juga berbagai level. Tapi beruntung levelnya tuh tinggi sejak awal. Dan berbagai budaya pemerintah. Apa sekarang yang paling Anda syukuri dari budaya pemerintah sekarang, dan yang paling Anda what do you miss the most and what do you value the most sekarang ini? Jadi yang saya merasa paling beruntung adalah sejak mahasiswa itu saya dengan Bung Wimar ini aktivis. Apa? Di situ kita banyak sekali belajar bekerja dengan tim. Walaupun saya di mana-mana, ya I have to play as a leader. Tapi bagaimana kita bisa membuat tim kita itu percaya sama kita dan kita bekerja bersama gitu. Itu intinya. Kenapa saya bisa pindah-pindah waktu saya ke pertambangan? I know nothing about mining. Itu yang pertama barangkali. Yang buat saya sesuatu yang sangat menguntungkan karena saya bisa seperti itu. Apa rahasianya Anda bekerja sebagai team leader atau team member, tapi tetap bisa decisive? Sekarang ada sementara tokoh yang sering dibicarakan oleh orang-orang yang seumur hidup bekerja dalam tim, tapi orang anggap tidak decisive. Itu selalu masalah persepsi. Kita nggak tahu orang itu decisive atau tidak. Tapi Anda, saya tahu dianggap sebagai decisive person. Apa pegangannya untuk bisa menghasilkan kesan itu? Satu, harus punya harga diri, Pak. Buat saya, teman-teman sih ngeledek saya terus. Harga diri disanjung-sanjung. For me is number one. Karena kita punya harga diri, kita punya integritas. Jadi apapun yang kita putuskan, itu dengan landasan itu gitulah. Itu yang barangkali juga saya beruntung karena saya di mana-mana punya kemampuan itu. Tapi kembali lagi, selama kita back in our mind ada sesuatu yang kita inginkan, namanya vested interest, kita nggak berani membuat keputusan yang tegas. You never had vested interest? Ada sih, tapi buat saya life is not about quantity, it's about quality. Itu yang barangkali kita, Pak Sarwono dan sebagainya, pegang itu. Dan buat saya kualitas number one. If you have quality, nggak usah takut hidup. Saya memang kalau mau bicara mengenai saya, lebih suka kalah daripada menang dan repot. Tapi ada kawan yang menasihati saya, that's because God has eliminated you from competition, jadi Anda tidak compete. Menurut Anda, kalau Anda menjadi orang baik saja, apa itu tidak berarti lari dari competition? Enggak. Buat saya, competitions itu memang membuat adrenalin kita naik gitu lah. Tapi saya justru ini bagian dari competition buat saya gitu lah. Kita dipindah-pindahin gitu lah. Are you able untuk melakukan pekerjaan itu kan? Barangkali ini yang menjadi masalah saya juga gitu lah. Jadi saya punya masalah dengan kesehatan, dokter bilang jangan kudu-kudu lah. Kudu-kudu jangan yang terbaik, jangan nomor satu, jangan yang itu. Jangan terlampau kita idealis, jangan terlampau ini. Plain aja gitulah. Tapi buat saya itu menjadi bagian dari hidup saya gitulah. Waktu zaman pemerintahan yang lalu, zaman Soeharto, apalagi di tahun-tahun terakhir pra 98, kan sangat tajam kelihatan ketidaketisan pemerintah itu. Kalau dibilang harga diri, orang tuh memang dipermainkan harga dirinya, politik menjadi segalanya, lebih dari politik keserakahan menjadi segalanya. Tapi Anda tidak larut, Anda tidak ikut-ikutan, tapi juga nggak dipecat. Itu gimana caranya? Kadang-kadang orang terlalu baik juga dipecat kan? Ya itu sih, itu tadi barangkali. Itu Tuhan lah barangkali. Tapi buat saya
teman itu nomor satu. Jadi pernah ada teman saya bilang, Nay, lu nggak bakal bisa jadi menteri kalau you nggak memihak. Dan barangkali saya jadi teman semua orang, teman saya. Barangkali juga kemudian semuanya bukan teman saya gitulah. Tapi saya bukan aman sih. Ama semua orang dianggap sebagai kawannya. Itu barangkali yang menjadi pegangan hidup saya selama ini gitulah. Siapa 5 orang teman terbaik Anda yang juga ikut mendukung karir Anda? Waktunya tinggal semenit lagi nih. 5 orang secara intuitif. Sebetulnya orang yang pertama ya guru saya lah ya, Matias Aruf yang membangun. Kemudian ada lagi guru saya namanya Maynard Hochschmidt waktu saya di Hawaii. Oh itu saya nggak kenal. Ya. Kalau Pak Matias Aruf saya kenal. Ya. Yang ketiga Emil Salim. Pak Emil Salim. Ya. Yang keempat yang kita sama-sama di pemerintahan Pak Sarwono karena kita Pak Sarwono Kusumatmaja. Sama. Dan barangkali yang terakhir kalau boleh juga saya sebut Kuntoro Mangkusubroto. Pak Kuntoro Mangkusubroto. Ya, 5 orang putra terbaik, 4 orang putra terbaik Indonesia dan 1 orang Hawaii yang baik dan ini profesor yang baik dari Indonesia. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa untuk saksikan lagi episode Wimar Show yang berikutnya.